Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman selalu ada dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan teman-teman selalu berbahagia dimanapun teman-teman berada. Oke Mang, kali ini saya mau mencoba menceritakan kembali pengalaman yang saya dan keempat teman saya, yaitu Doni, Dipa, Deko, dan juga Maggie ketika kami melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Ketika itu kami berlima mengalami kejadian yang bisa dibilang mengerikan tetapi juga beruntung. Nah, kira-kira kejadian apa saja yang kami alami? Simak terus ceritanya sampai akhir. Tapi sebelum ke cerita, alangkah lebih baiknya jika teman-teman mensupport dulu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Silahkan like buat yang suka, dislike buat yang tidak suka, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke? Terima kasih teman-teman. Saat itu tahun 2016. Hari dan tanggalnya jujur saja saya lupa. Pagi itu Deko main ke rumah saya, lalu dia mengajak saya untuk melakukan pendakian. Ya, pendakian ke Gunung Ciremai. Awalnya saya menolak, karena saat itu saya tidak ada niat buat naik gunung. Tapi, Mek, ayolah temenin kita naik. Soalnya cuma elu yang udah sering bolak-balik ke Ciremai. Lah, emang siapa aja yang mau naik? Terus, persiapannya udah sampai mana? Yang pasti ikut sih gua, Dipa sama si Doni. Cuma bertiga. Ya berempat lah sama lu. Si Deko tetap kekeh memaksa saya buat ikut naik. Emang kapan rencananya pada mau naik? Besok? Lah, besok kan weekday. Emang lu gak pada sekolah? Ya berangkat sore lah, pulang sekolah. Kan lusanya libur. Saya pun menanyakan kepada si Deko, lusa itu libur apa? Dan si Deko menjawab, lusa itu libur tahun baru Imlek. Lalu saya mengecek kalender, dan benar, kalau lusa itu libur Imlek. Saat itu saya semakin malas buat naik gunung, karena tahu sendiri, kalau tahun baru Imlek itu sering hujan. Hujannya hujan lebat lagi. Kok lihat besok aja ya. Kalau besok cuacanya bagus, ya udah, gue ikut sama kalian. Singkat cerita, di hari berikutnya suasana pagi itu cukup cerah dan tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Saat itu juga saya langsung menelpon si Deko dan, "Kok gue jadi ikut? Siapin aja peralatan. Jangan lupa bawa ponco ya. Jaga-jaga kalau nanti turun hujan. Kasih tahu juga teman yang lain supaya jangan lupa bawa ponco." "Wah, bener nih Dom, lo ikut?" "Iya, gue ikut." "Oke deh." Sekitar pukul 2, saya, Deko, dan Doni berangkat duluan menuju base camp. Sedangkan Dipa menyusul karena dia belum pulang sekolah. Setelah menunggu 1 jam, Dipa tidak kunjung sampai. Deko pun menelpon Dipa dan menanyakan posisi dia di mana. "Tunggu setengah jam lagi katanya. Si Dipa lagi OTW tuh." Cuaca saat itu sangat bagus, cerah dan juga panas. Langit juga biru. Dalam hati saya berkata, tumben nih, Imlek cuacanya cerah gini. Dan sekitar pukul 4, si Dipa datang. Tapi dia tidak datang sendiri. Dia datang bersama satu temannya, teman sekolahnya yang bernama Maggie. Dan lagi-lagi saya melakukan pendakian dengan jumlah ganjil. Pukul 5 lebih 15 menit, kami berlima bersiap untuk berangkat. Tapi hal aneh terjadi. Cuaca yang semula sangat cerah, tiba-tiba berubah menjadi mendung, dan angin pun bertiup cukup kencang. Saat itu, saya sudah mengajak teman-teman buat mengcancel pendakian, karena kemungkinan hujan deras akan turun. Tapi mereka berempat tetap memaksa buat berangkat. Dengan alasan, "Nanggung lah, udah sampai sini. Nanggung lah, udah beli perlengkapan." Dengan sedikit ragu, saya hanya bisa mengiyakan apa yang diinginkan oleh teman-teman yang lain.
Saat itu kita sudah memakai jas hujan dan berangkatlah kita menuju pos 2, Arban. Saat berjalan menuju Arban sebenarnya kondisi sudah cukup gelap dan hujan rintik-rintik terus mengguyur kami. Sekitar 50 menit perjalanan akhirnya kami sampai di Arban. Di sana banyak pendaki yang sedang berteduh di shelter. Ketika saya tanya apakah mereka mau naik atau turun, ternyata sebagian besar pendaki yang ada di sana itu baru akan naik. Mendengar itu, saya jadi agak lega karena banyak teman. Hujan malah semakin deras dan sebagian besar pendaki yang ada di sana memutuskan untuk turun kembali menuju Berod, menuju pos 1 atau base camp. Sebenarnya saya juga sudah mengajak teman-teman untuk turun lagi. Tapi ya gitu deh. Dan akhirnya hanya ada satu rombongan pendaki dengan jumlah 2 orang yang memutuskan untuk naik. Akhirnya kami memaksa untuk mulai berjalan kembali, walau saat itu hujan masih cukup deras. Kami dan kedua pendaki itu berjalan menuju pos 3. Jalur pendakian menuju pos 3 itu sudah berubah menjadi parit yang teraliri oleh air yang cukup deras. Beberapa kali Maggie terpleset dan terjatuh, ya karena Maggie tidak memakai sepatu. Dia hanya memakai sendal jepit dengan merek Swallow. Teman-teman, jangan dicontoh ya apa yang dilakukan oleh si Maggie ini. Semakin malam, hujan semakin deras. Sebenarnya selama perjalanan menuju pos 3, kami itu menemukan beberapa rombongan pendaki yang sedang berteduh di bawah playsheet. Tapi bodohnya kami, saat itu kami malah maksa untuk terus berjalan dengan harapan kalau di atas, di pos 3 itu hujan akan reda. Tapi ternyata sampai di pos 3 pun hujan tidak kunjung reda. Di pos 3 ada 2 rombongan yang sedang berteduh. Karena kondisi badan kami yang sudah sangat kelelahan, kami pun memutuskan untuk berhenti dulu di pos 3 dan memasang playsheet. Di sana kami hanya memakan biskuit karena kami malas mengeluarkan alat masak. Sementara kedua pendaki yang sejak awal berjalan bersama kita, mereka memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Di saat kami sedang duduk sambil berteduh, tiba-tiba kami itu mendengar seperti ada suara auman. Dan, alah, suara apaan itu? Udah kok, abaikan saja. Dan nampaknya kedua rombongan yang ada di sana mendengar juga suara auman tersebut. Lalu, mendingan cepet deh beresin playsheetnya. Kita terus lanjut. Gua ngerasa gak enak nih. Dan dengan segera kami membereskan playsheet. Ketika kami sedang membereskan playsheet, saya itu merasa kalau di atas pohon ada sesuatu. Awalnya saya ragu untuk melihat, tapi karena penasaran, saya pun memberanikan diri untuk melihatnya. Dan di sana saya melihat sosok seukuran manusia normal sedang nangkring di dahan pohon. Tapi sosok itu dipenuhi dengan bulu dan matanya menyala berwarna merah. Cepetan! Ternyata bukan hanya saya yang melihat sosok itu. Teman-teman dan 2 rombongan pendaki yang ada di sana pun melihatnya. Dan tanpa pikir panjang, saya dan teman-teman segera berjalan menuju pos 4. Sebenarnya saat itu bisa saja kami kembali turun, tapi entah kenapa tidak kepikiran aja buat turun. Yang ada kami malah melanjutkan perjalanan. Ya, itulah bodohnya kami. 2 rombongan pendaki itu berjalan di depan kami berlima. Dan saat itu saya berjalan paling belakang. Yang saya rasakan sosok itu terus mengikuti kami. Jalur menuju pos 4 ini sudah tidak terlihat karena teraliri oleh air. Dan jalurnya juga sangat licin. Tidak jarang kami terpleset dan terjatuh. Sesaat sebelum sampai di pos 4, tiba-tiba kami mendengar ada teriakan dari arah depan. Astagfirullahaladzim, Dom, sini Dom. Dom. Si Deko memanggil saya dan saya pun segera menghampirinya. Ada apa kok? Lihat di depan Dom. Dom, lihat Dom.
ketika saya lihat di sana nampak 5 pocong yang sedang berdiri di tengah-tengah jalur. Sosoknya itu ada di depan rombongan pendaki itu. Dan semua yang ada di sana melihat kelima sosok pocong itu. Pendaki yang berjalan paling depan sudah tidak sadarkan diri. Ya, karena dia pingsan. Lalu saya dan Doni berjalan menuju ke depan untuk menghampiri pendaki yang sedang pingsan itu. Nampak satu temannya sedang berusaha menyadarkannya. Dan di sana juga saya melihat ada 3 orang dari rombongan itu sedang melakukan ritual pengusiran terhadap kelima pocong itu. Tapi entah mereka itu beneran bisa atau hanya sok-sokan saja. Si Doni berusaha membantu menyadarkan pendaki yang sedang pingsan itu. Sementara saya tidak bisa apa-apa, karena yang ada di hadapan saya itu adalah pocong. Tahu sendirilah, kalau saya itu paling takut sama pocong. Sekitar 30 menit kami berada di sana, dan sosok pocong itu tidak kunjung menghilang. Hujan turun semakin deras, semua pakaian sudah sangat basah. Dan dari arah belakang terdengar suara seseorang melantunkan ayat Al-Quran. Ternyata itu pendaki lain yang hendak naik juga. Lalu pendaki itu berjalan mendekat ke arah sosok pocong itu sambil terus melantunkan ayat Al-Quran. Sekitar 20 menit pendaki itu berdiri di hadapan saya, tapi sosok pocong itu tidak kunjung menghilang. Dan akhirnya pendaki itu menyarankan kepada kami semua untuk kembali turun menuju pos 3 karena tidak ada pilihan. Akhirnya kami pun turun kembali menuju pos 3. Singkat cerita, kami semua sampai kembali di pos 3 dan memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Kami mendirikan tenda berdekatan satu sama lain. Total ada 5 tenda. Setelah tenda berdiri, kami langsung masuk ke dalam tenda dan segera mengganti pakaian karena pakaian yang kami pakai sudah sangat basah. Setelah ganti pakaian, kami semua berkumpul di depan tenda. Jadi posisi kelima tenda itu membentuk lingkaran. Hujan sudah mulai mengecil. Ketika kami sedang asik mengobrol, terdengar kembali suara auman yang sebelumnya kami dengar. Dan pendaki yang tadi menolong kami itu berkata, "Sudah, abaikan saja. Di sini itu memang tempatnya mereka. Asal kita gak aneh-aneh, insya Allah semua akan baik-baik saja." Setelah berbicara seperti itu, lalu pendaki itu menunjuk ke arah saya sambil berkata, "Seharusnya kamu bisa mengatasi hal seperti ini. Kamu punya kemampuan itu kok." "Enggak, Kang. Saya gak punya kemampuan seperti itu." "Terserah kamu mau percaya atau tidak. Yang saya lihat, kamu itu punya potensi, tapi kamu malas." Saya pun hanya tersenyum mendengar perkataan pendaki itu. Tidak terasa waktu berjalan sangat cepat. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Satu persatu kami mulai masuk ke dalam tenda. Dan hampir semuanya tertidur, kecuali saya, Doni, Maggie, dan pendaki yang menolong kami tadi. Lalu, iya dong, gue juga ngerasa kalau lu tuh punya kemampuan lebih. Gak tahu deh, mungkin faktor keturunan. Tapi ya udahlah, emang cuma sebatas gitu aja. Gue cuma bisa lihat sama ngerasain. Selebihnya gue gak bisa apa-apa, Meg. Tidak lama setelah itu, pendaki itu menghampiri kami dan dia masuk ke dalam tenda kami. Lalu dia berkata, "Kelima pocong tadi ada di luar." Sontak saya, Doni, dan Maggie kaget. "Sepertinya mereka tertarik kepada kamu, Kang." "Hah? Tertarik? Gara-gara apa?" "Entahlah." Kami berempat hanya terdiam di dalam tenda dan terdengar suara perempuan tertawa. "Ah, itu suara apa lagi, Kang?" "Mungkin itu kuntilanak." Doni dan Maggie semakin terlihat ketakutan. Dan menurut saya, di sini itu tempat berkumpulnya mereka.
Karena semakin lama saya merasa kalau di pos 3 ini semakin banyak sosok yang berdatangan. Saya juga ngerasa gitu. Ya tapi tenang aja lah. Selama kita tidak keluar tenda, insya Allah kita akan aman. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Dan tiba-tiba kami semua mendengar kembali teriakan. Kali ini teriakannya berasal dari luar tenda. Lalu pendaki itu segera bergegas keluar dari tenda kami. Dan, "Kang, tolong Kang, cepat keluar Kang. Kang." Saya dan Maggie keluar dari tenda. Dan saat itu saya melihat ada salah satu pendaki yang kerasukan. Pendaki itu bertingkah seperti kera, melompat ke sana ke sini. Lalu, "Kang, cepat tangkap Kang, nanti dia lari menjauh dan itu bisa mencelakakan diri dia sendiri. Cepat Kang, bantu saya." Dengan perasaan takut, saya, Maggie, dan pendaki itu berusaha menangkap yang sedang kesurupan itu. Tapi apalah daya kami, dia sangat lincah dan kami bertiga kesulitan untuk menangkapnya. Karena saat itu sangat berisik, jadi semua pendaki yang ada di sana pun terbangun, termasuk Deko dan Dipa. Dan akhirnya kami yang berjumlah 11 orang berusaha menangkapnya. Setelah cukup lama, akhirnya Deko berhasil menangkap kakinya, sehingga pendaki yang kesurupan itu terjatuh. Ketika terjatuh, pendaki lain segera menangkap dan memeganginya. "Ikat di pohon." "Ikat pakai apa Kang?" Lalu Dipa masuk ke dalam tenda dan dia membawa tali webbing. Dengan susah payah, akhirnya yang kesurupan itu berhasil diikat di pohon menggunakan tali webbing. "Kang, ini gak apa-apa, kita biarkan saja seperti ini." "Sudah, gak apa-apa, setidaknya ini lebih aman dan tidak akan mencelakakan diri dia sendiri." Karena kami semua terlalu sibuk buat menangkap pendaki itu, kami sampai lupa kalau di sekitar kami itu masih ada 5 sosok pocong yang berdiri. Tenang saja, mereka tidak akan sampai mencelakakan kita. Ya, itu benar. Karena yang saya perhatikan, kalau kelima sosok pocong itu hanya diam saja. Mereka berlima hanya berdiri. Lalu, "Kang, ada apa dengan kelima pocong itu?" Saya sendiri heran Kang. Tapi yang saya rasakan, kelima pocong itu energinya positif. "Maksudnya?" "Iya, mereka tidak berniat menakuti kita dan juga mencelakakan kita." "Ah, bercanda lu Kang. Yang namanya pocong ya tetap aja serem." Dan akhirnya semua yang ada di sana duduk di dekat pendaki yang kesurupan tadi, tanpa memperdulikan kalau di sekitar kami itu ada sosok pocong. Waktu terus berjalan hingga akhirnya langit pun mulai terlihat terang. Ya, kami semua tidak tidur. Dan tiba-tiba terdengar suara batuk. "Kang, dia udah sadar Kang. Kang." Ketika dilihat, pendaki yang kesurupan itu sudah mulai tersadar dan dia minta untuk minum. Setelah diberi minum, kami melepaskan ikatannya. Lalu pendaki yang kesurupan itu berkata, "Sebaiknya kita turun. Jangan melanjutkan pendakian ini." Kami semua setuju. Ketika matahari sudah muncul, kami akan turun kembali. Singkat cerita, pukul 7 pagi kami semua prepare untuk turun. Dan sekitar pukul setengah 8, saya, Doni, Deko, Dipa, Maggie, dan ketiga rombongan pendaki itu berjalan turun. Ketika sampai di Arban, kami itu bertemu dengan rombongan ranger yang bergegas naik. Dan ketika saya tanya kenapa mereka sangat tergesa-gesa untuk naik, salah satu dari ranger itu bilang kalau semalam di atas ada badai yang sangat besar, dan ada beberapa pendaki yang mengalami cedera karena terjatuh saat memaksa melakukan pendakian. Para ranger itu naik untuk melakukan evakuasi terhadap pendaki-pendaki yang cedera. Singkat cerita, sekitar pukul 10, kami semua sampai kembali di base camp. Saat itu saya teringat dengan perkataan pendaki itu, kalau kelima sosok pocong itu tidak ada niatan buat mencelakakan kami. Mungkin
jika tidak ada sosok pocong itu dan kami memaksa untuk terus mendaki, bisa saja kami semua celaka terkena badai. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang... sudahlah. Dan sejak saat itu, saya tidak pernah mau lagi mendaki ketika turun hujan. Sampai sekarang, kalau udah musim hujan, saya tidak akan mau mendaki. Oke teman-teman, itu dia yang saya dan beberapa teman saya alami ketika mendaki ke Gunung Ciremai saat hujan turun. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa teman-teman ambil dari pengalaman kami ini? Buat yang mau berargumen atau berdiskusi, silakan ya, tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Dan akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.